Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim Fatahillah dengan NIM 232121200 dari kelas HKI 3E, akan menyampaikan materi tentang tafsir ayat hubungan orang tua dan anak. Hubungan antara orang tua dan anak merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang mendapat perhatian khusus dalam ajaran agama Islam. Al-Quran sebagai sumber utama petunjuk hidup bagi umat muslim memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana interaksi antara orang tua dan anak yang seharusnya dijalankan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan ini tidak hanya menekankan pentingnya penghormatan dan ketaatan anak kepada orang tua, tetapi juga tanggung jawab orang tua dalam merawat, mendidik, serta memberikan hak-hak anak dengan sebaik-baiknya. Beberapa ayat yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah seperti Al-Baqarah ayat 233 yang membicarakan mengenai kewajiban seorang ibu, yaitu menyusui anaknya selama 2 tahun dan hak-hak suami istri dalam mengatur nafkah dan perwalian anak. Kemudian pada Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah memerintahkan agar anak-anak menghormati orang tua mereka, khususnya dengan tidak mengatakan kata-kata kasar, bahkan sekadar uff. Ayat ini juga menekankan perlunya sikap sopan dan penghormatan penuh terhadap orang tua, yang mewujudkan wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yaitu ada Quran Surah Luqman ayat 14. Allah mengingatkan akan beratnya perjuangan seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan anaknya, serta menganjurkan agar manusia bersyukur kepadanya dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 juga memperkuat pesan yang serupa dengan menekankan perjuangan ibu selama masa kehamilan dan menyusui, serta keharusan anak untuk berbakti kepada orang tuanya sepanjang hidup mereka. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsan illa wus'aha la tudarra walidatum biwaladiha wa la mauludan lahu biwalidayhi wa 'alal warithihi mislu dzalik fa in arada fisalan antara minhuma wa tashawiru fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastarti'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Yang tafsir ayat tersebut adalah tiap ibu, meskipun ia janda, berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai 2 tahun. Tidak mengapa kalau masa susuan itu kurang dari masa tersebut apabila ibu bapak memandang ada maslahatnya. Demikian pula dalam setiap kewajiban bapak untuk memenuhi kebutuhan ibu, baik sandang maupun pangan sesuai dengan kebutuhannya. Ibu laksana wadah bagi anak sedang bapak sebagai pemilik wadah itu. Maka sudah sewajarnya bapak berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawat miliknya. Allah telah mewajibkan kepada ibu menyusui bayinya, karena air susu ibu mempunyai pengaruh besar kepada anaknya. Dari hasil penelitian ahli medis menunjukkan bahwa air susu ibu terdiri dari saripati yang benar-benar murni. Air susu ibu juga merupakan makanan yang paling baik untuk bayi
dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli. Berikutnya yaitu Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Menurut tafsir Al-Maraghi, tidak ada karunia yang sampai pada manusia yang lebih banyak dibanding karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Kemudian karunia yang kedua adalah orang tua. Oleh karena itu, Allah memulai dengan memerintahkan supaya bersyukur atas nikmatnya terlebih dahulu dengan firman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kemudian dilanjutkan dengan suruhan agar bersyukur atas karunia kedua orang tuanya dengan firman, wabil walidaini ihsana. Kemudian Allah juga menerangkan lebih jelas perbuatan baik apa yang wajib dilakukan terhadap orang tua, yaitu dengan firman-Nya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana, sampai ayat terakhir, ufi wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila dua orang tua atau salah satu di antara mereka berada di sisimu hingga mencapai keadaan lemah, tidak berdaya dan tetap berada di sisimu sampai akhir umurnya, sebagaimana kamu berada di sisi mereka berdua pada awal umurmu, maka kamu wajib berbelas kasih dan sayang terhadap keduanya. Kamu harus memperlakukan kepada keduanya sebagaimana orang yang bersyukur terhadap orang yang telah memberi karunia kepadanya. Yang ketiga yaitu Al-Quran surat Luqman ayat 14. Awasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidaik ilayyal masyir. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan mewujudkan keinginan keduanya. Pada ayat lain Allah juga memerintahkan yang demikian, yaitu seperti dalam surat Al-Isra 23, yang dalam ayat ini, ayat Al-Luqman ini, dalam pembahasan kewajiban ibu sebagai mengandung anaknya sampai melahirkan kemudian menyusui. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa maksud dan berbuat baik dalam ayat ini adalah agar manusia selalu bersyukur atas setiap nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan juga kepada kedua orang tua mereka yang telah membesarkan, memelihara, dan mendidik serta bertanggung jawab atas diri mereka. Yang terakhir yaitu surat Al-A'qaf ayat 15. Awasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha wa hamluhu wa wisaluhu 30 syahra hatta idza balagha asuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awsi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala salihan tarda'u wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan sahabat Nabi yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau termasuk orang yang beruntung karena beliau termasuk sahabat yang berdekat dengan Nabi Muhammad. Salah satu putri beliau itu Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah, dan kedua orang tuanya itu Abu Hufahah dan Ummul Khair binti Sakhar bin Amir telah masuk Islam. Demikian pula anak-anak beliau yang lain dan saudara-saudaranya. Beliau bertobat, bersyukur, dan berdoa kepada Allah karena memperoleh nikmat yang tiada tara. Allah memerintahkan agar semua manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, baik ketika keduanya masih hidup maupun telah meninggal dunia. Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, itu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa orang tua hendaklah mendidik anaknya agar menjadi anak yang taat kepada Allah, suka beramal, anak yang soleh,
dan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan pendidikan di sekolahan, di rumah, atau memberikan contoh yang baik dalam keseharian, serta sebagainya. Karena itu kewajiban orang tua, terutama ibu, yang mengandung anaknya sejak awal kehamilan sampai menyusui, kemudian membesarkannya, maka kedua orang tua juga wajib agar anak-anak yang mereka besarkan itu selalu taat kepada Allah dan juga bisa menjadi anak yang soleh-soleha, kemudian berbakti pada orang tuanya. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.